warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Naim dengan NPM 022722111174. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja masuk dengan judul materi, yaitu akuntansi untuk operasi cabang. Materi pertama yaitu akuntansi untuk operasi cabang. Selain kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi. Di sini antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun yang digabungkan untuk melaporkan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Seperti saat menyusun laporan keuangan, konsolidasian hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi, tidak menghasilkan gambar entitas ekonomi tunggal. Materi kedua yaitu akun antara perusahaan. Akun transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antara perusahaan. Akun ini merupakan akun reciprocal antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang ketiga, materi ketiga yaitu pembagian beban secara proporsional. Yang pertama itu beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan tagihan ke kantor pusat. Yang kedua itu beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan. Materi ketiga itu alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor. Berikutnya itu laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan, pembukuan, dan evaluasi internal, laporan akuntansi eksternal mempresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, akun kantor pusat dan cabang akan digabungkan saldo akun antara perusahaan atau reciprocal. Harus diseliminasi karena akun yang terkait dengan aktivitas dalam 5 perusahaan dan bukan aktivitas antara perusahaan dan pihak eksternal. Laba yang belum terrealisasi pada persediaan cabang awal. Laba antara perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika barang dagang telah dijual oleh cabang. Pelakunya sama seperti jika transfer antara perusahaan terjadi saat periode berjalan pada periode di mana cabang menjual persediaan ke pihak eksternal. Kantor pusat mengurangi akun laba antara perusahaan yang belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba yang terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Diasumsikan laba antara perusahaan distribusi ke kantor pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.